yang bercadar bagaimana hukumnya menurut Islam Pak Ustaz? Ulama terbagi dua. Yang pertama mewajibkan cadar. Ulama Saudi Arabia Syekh Twigri, Ibnu Utsaimin, Ibnu Baz, cadar wajib. Tapi ulama Mesir Syekh Yusuf Al-Qardawi, Syekh Mutawalli Asy'arawi, Syekh Muhammad Al-Ghazali, cadar tak wajib. Ustadz condong kemana? Yang bercadar silakan, jangan ejek yang bercadar. Kalian jangan ejek cadar. Ini banyak orang nengok orang cadar diejek, tapi kalau ada perempuan tak bercelana dia diam. Kau sehat apa sakit? Asal nampak orang bercadar, hai ninja nih. Padahal kau Islam. Dia bercadar itu bukan karena sayang pada pipinya. Dia bercadar bukan karena menutupi wajahnya. Dia bercadar supaya mata laki-laki tak gatal. Bagus mahasiswi bercadar, jadi dosen itu fokus mengajar. Bayangkan kalau mahasiswi itu cantik, dosen nulis, kadang-kadang ada dosen itu nulis sampai ke bawah. Pak, whiteboard dah habis Pak. Oh iya. Ustadz ini nyindir dosen. Enggak, saya dosen. Maka saya tak. Ibu jangan ejek perempuan bercadar. Bukan dia sayang wajahnya, dia menjaga laki ibu yang gatal tuh. Nah, paham? Yang bercadar dengan tak bercadar jangan berkelahi. Kalau antara kalian bercadar dengan yang tak bercadar berkelahi, yang ketawa yang tak berbaju. Tinggi 170, dipakai kain 70. Dia naik ke atas terbuka lutut, ditutup lutut terbuka. Banyak perempuan saya tengok terbuka sini. Ustadz nengok juga. Saya tidak menengok, tertengok. Kadang saya pakai peci, pakai baju koko, pakai sorban, masuk ke pesawat. Sengaja saya tak menengok. Dia pula nanya, Bapak nomor berapa? Saya tak tunjukkan, ditarik, Pak nomor berapa? Nomor 3A. Sini ya, pakai seat beltnya gitu. Mau minum apa? Ramah pula dia. Roknya panjang, resleting belum berpasang. Selewat gitu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Walaupun kalian kuliah di politeknik, pakailah busana muslimah dari ujung ke ujung. Coba tengok, ini bukan pondok pesantren, ini bukan UIN, tapi semuanya pakai jilbab syar'i. Alhamdulillah, jilbab syar'i. Ini kadang kita tengok jilbabnya, rambut terbuka, ujung tuh dikasih pula kuning-kuning. Petang anak bertanya, mak, kenapa rambut tante itu kuning? Karena kuncing kudu. Begini kan senang hati kita. Jilbab panjang. Ini ada pula model jilbab itu kain panjang dililit-lilitkan di leher. Pesta undangan dia makan kita khawatir. Mati. Nama jilbabnya jilbab sakratul maut. Tapi di sini tak ada. Coba tengok, bajunya boleh korpri tapi rambut tetap tertutup, yang nampak wajah dan tapak tangan. Dan tak pula ada di politeknik nih orang yang pakai lipstik apa bedak berlebih-lebihan. Kadang ada tempat acara tuh kita tengok 3 inci. Wow, di ruangan tuh ramai, kipas mati, AC tak sanggup, melelehlah dempul tadi. Panas jengnya, iya, panas. Rupanya ini spidol whiteboard. Lunturlah. Orang senyum, awak senyum.
yang disenyumkan orang awak. Semoga Ustaz dipanjangkan umur. Oh, usah panjang-panjang, makin susah dunia ini. Malam mana perlu menanamkan sifat cinta terhadap akhirat dalam sebuah keluarga. Macam mana menanamkan sifat cinta akhirat dalam sebuah keluarga? Hari cuti jangan bawa anak bini ke mall sahaja, jangan bawa ke tepi pantai sahaja, jangan bawa ke bukit sahaja. Maknanya pergi ke mall elok, tak salah, pergi ke bukit tak salah, tapi bawa juga ke tempat orang sakit, kanser, bawa ke ziarah kubur, tunjukkan pada dia kita akan mati nak, kita mati nanti ni, tengok makan cacing tanah, supaya dia menengok. Gali kubur, tengok nanti ayah masuk. Itu yang dilakukan orang dulu. Baca kitab Syekh Abdul Wahab Sya'rani, 2 kali dah saya sebut, Tanbihul Mu'tarif. Mereka dulu dalam kitab Tanbihul Mu'tarif, kalangan salaf, mereka gali tanah, masuk dia ke dalam tengah-tengah malam untuk mengingatkan bahawa kita ni tak ada apa-apa dan kita akan dimakan cacing tanah. Ingatkan. Bini-bini yang suka shopping, balikan tanah supaya dia berhenti, supaya ingat dia mati. Ingat, saya dulu supaya saya ingat mati, supaya jangan mabuk dengan dunia ni, mabuk dengan populariti ni, mabuk dengan viral ni, maka saya cepat-cepat kalau ada orang mati gali kubur, saya tengok, saya ambil gambar liang lahat tu, saya buat dalam handphone. Bila tengok, sampai akhirnya tengah-tengah malam datang pula takut. Kenapa? Kita akan mati menghadap Allah SWT dan semua ni akan tinggal. Ni jamaah yang ramai di Sabah ni, kalau Abdul Somad mati di Riau, ada yang nak ikut agak semalam. Mana ada? Menangis jamaah, Ustaz, tetap juga dia di atas. Itu bini pun tak nak ikut. Perempuan-perempuan yang menangis di tepi kubur suami laki dia, abang jangan tinggalkan, semua orang tahan dia, jangan puan, jangan puan. Saya tak ada, saya tahan. Masuklah, cuba masuk. Ada dia nak masuk? Mana ada, dia sedang acting je. Tak ada. Kitalah yang akan masuk sendiri menghadap Allah. Yang akan kita bawa mana? Ni kaki kalau pernah melangkah ke masjid, ni mulut kalau pernah membaca Al-Quran, ni mata kalau pernah menengok ulama orang-orang soleh. Lain daripada tertinggal. Ini kita tanamkan, tak hanya tazkirah, tapi terus kita tunjukkan pada mereka. Kahwin tanpa pengetahuan isteri pertama, sah atau tak sah? Tuan-tuan, tuan nikah, isteri pertama tak tahu, sah atau tak sah? Mereka dah jawab. Apa lagi? Ada mempelai lelaki, ada wali, ada mahar, ada saksi 2, ada ijab dan qabul. Sah menurut mereka. Ada tak di situ tertulis rukun nikah 1, izin bini pertama? Ada? Mana ada? Tak ada. Tapi ini tapi, tolong video saya jangan di-cut, jangan dipotong. Tapi sebab merata-rata tempat banyak lelaki tak bertanggung jawab, di mana bumi dipijak, di situ bini bertambah. Singgah sini nikah, singgah sini nikah, singgah sini nikah. Maka negara membuat suatu keputusan namanya siasah syar'iyah, siasah syar'iyah politik. Maka negara membuat satu hukum, tiada dibenarkan menikah sebelum ada izin daripada isteri pertama yang disahkan oleh mahkamah syar'iyah. Bubuh tanda sign. Saya bini, saya bagi tahu cara membuat surat. Saya bini pertama, nama semua lengkap, bersetuju bila nak bagi bubuh sign. Makanya perempuan bila nak tidur malam, hati-hati,
Yakin kan tak ada situ, ada kertas, ada apa. Mana tahu tengah-tengah malam dia buatkan. Oleh sebab itu maka lelaki tidak dibenarkan tanpa izin. Tapi ini bukan hukum PK, ini hukum negara untuk menjaga kemaslahatan orang banyak, sebab banyak lelaki yang tak bertanggung jawab. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah, amin. Diberikan kesehatan dalam menjalankan dakwah, amin. Di kampung kami yang mayoritas penduduknya suku Melayu, selalu diadakan pengajian seminggu sekali oleh Ustaz Sunnah bersama kelompoknya. Oh, ada Ustaz Sunnah, berarti saya Ustaz Bid'ah. Lawan daripada Sunnah, Bid'ah. Kata Sunnah baik, tapi mengklaim Sunnah, Ustaz kami yang Sunnah, masjid kami yang Sunnah. Memangnya kita ini ahlul Bid'ah? Memangnya kita ini ahlul dhalalah? Semua yang menjalankan sholat 5 waktu, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, beriman kepada rukun 6, iman yang 6, maka semuanya ahlus sunnah wal Muhammadiyah, ahlus sunnah, Perti ahlus sunnah, Persis ahlus sunnah, Nahdlatul Ulama ahlus sunnah, Al-Wasliyah ahlus sunnah. Ini hanya ormas, ini hanya aliran. Semuanya ahlus sunnah wal jamaah. Jangan sampai menuduh orang tidak ahlus sunnah. Salah satu kajian kelompok sunnah, tradisi nenek moyang bukan ukuran kebenaran, sambil mengutip salah satu ayat Al-Quran. Setahu saya, tradisi nenek moyang kami adalah perayaan Maulid Nabi. Maulid Nabi adalah sunnah, karena Maulid Nabi itu mengenalkan Nabi Muhammad SAW, mengenalkan Hasan Hussein, mengenalkan tentang bagaimana hidup Nabi, membaca Maulid Barzanji bersama para habaib dan ulama, mengenalkan masyarakat tentang mencintai keturunan Rasulullah. Maka lanjutkan, tak usah hiraukan. 1000 yang melarang, 1001 yang melakukan. Selama perbuatan itu bukan bid'ah, mungkaroh, dhalalah, maka jangan pernah takut melaksanakannya. Tahlil, tahlil la ilaha illallah, afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa isi tahlil? Berkirim doa untuk orang mati, berkirim makanan sedekah pahalanya sampai, lalu kemudian berkirim bacaan tahlil la ilaha illallah, lalu kemudian tausiah nasihat nikah, maka masih ada dalilnya. Yasinan malam Jumat, baca Yasin bukan malam Jumat, tiap malam. Tak sanggup tiap malam, malam Jumat. Malam Jumat pun tak sanggup, terjun ke sungai. Apa dalilnya baca Yasin malam Jumat? Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, subuhnya dia sudah dapat ampunan Allah. Buka tafsir Ibnu Katsir. Kenapa surat Yasin dan dibaca? Karena surat Yasin mengingatkan kita tentang mati, dan nanti mati tak ada yang bisa berkata menjawab. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ustaz Somad sudah mati, dimakan cacing tanah, apa masih bisa hidup lagi? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Pindah rumah baru baca Yasin, lari hantu setan jumalang tanah dari rumah itu. Rumah baru baca Yasin, motor baru baca Yasin, bini baru baca Yasin. Bini lama meninggal, ibu mau marah. Kenduri Pak Ustaz, kenduri apa salahnya? Undang anak yatim pakai miskin, kenduri masak semua, masak bagi. Yang tak boleh itu kenduri sampai ngutang-ngutang. Makan bubur kacang hijau, makan enak. Orang yang tamu semua makan ketawa, yang tuan rumah menangis. Ibu sabar ya Bu, suami yang sudah meninggal ikhlaskan aja. Bukan karena menangis lakiku mati, utang. Maka kita yang kaya-kaya datang ke tempat orang meninggal dunia, hei sohibul bait, jangan kalian ngutang bubur kacang hijau, jangan kalian ngutang makanan. Nanti yang akan membawa beras ibu fulan, yang akan membawa gulai ibu fulan, yang akan membawa nasi ibu fulan, yang akan membawa air bapak fulan. Ustaz, aku ngabiskan nanti. Zikir, apa salahnya zikir? Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah.
la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa zikir itu kuat-kuat? Mengusir hantu setan. Kalau pelan-pelan setan tak ber. Makanya azan itu kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lari setan. Mana ada orang azan pelan? Allahu Akbar. Itu setan ini serius apa tidak nih? Kalau serius aku cabut ini. Kalau tidak, sini aja lah. Doa bersama. Ini masalah kan udah saya bahas semua. Maulid, tahlil, yasin, kenduri, zikir, doa bersama, zikir bersama, baca. Itu sudah saya bahas dalam buku 37 masalah populer. Cara mencarinya di YouTube Pak Ustaz. Pertama, buka www.youtube.com, tulis di search. Apa tulis itu? Somad tahlil, enter, download. Somad yasin, enter, download. Somad zikir bersama, enter, download. Somad doa bersama selesai sholat, enter, download. Setelah itu share. Dah selesai. Ini tak perlu kalian yang berkelahi. Biar aja saya dicaci maki, tak apa-apa. Saya sudah muak caci maki orang. Nanti kalau dia ejek-ejeknya Ustaz tak terkenal lagi, aku sudah muak terkenal juga. Ayah udah ke restoran pakai masker, ke mall pakai masker, udah payah. Artis-artis pun ngejar saya sekarang. Nenek moyang kami bukan penyembah batu, hantu dan pokok kayu. Sama nenek moyang saya. Memangnya sebelum kalian datang ke kampung kami, nenek moyang kami ini bodoh? Memangnya nenek moyang kami ini tak tahu agama? Memangnya kalian aja yang tahu agama? Semua yang dilakukan nenek moyang kami ada dalilnya berdasarkan Quran dan Sunnah. Ini hanya perbedaan pendapat, perbedaan mazhab. Berbeda itu sudah lama, sejak lama diketahui orang. Ini mesti kita jelaskan supaya orang jangan mengukur nenek moyang kita. Pertanyaan itu adalah, apakah tradisi nenek moyang kami bertentangan dengan Quran dan Sunnah? Kan udah aku jawab. Dah, tinggal kalian buka saja videonya, buka saja. Udah saya tulis Pak Ustaz, somad tahlil, somad yasin, somad zikir. Kenapa tak keluar? Paket tak ada. Tak bermodal. Mau masuk surga pakai air liur. Utsman bin Affan masuk surga membuat sumur. Sampai sekarang masih ada sumur. Wakaf Utsman bin Affan. Abu Dihdah masuk surga 600 batang korma diwakafkan. Ini masuk surga modal HP 3 biji, satu pun tak berpulsa. Mudah-mudahan ekonomi umat menjadi baik dan bangkit, berdakwah berbagai macam sisi. Ustaz Somad ceramah, dakwah Ustaz Somad pakai ceramah. Ibu-ibu dakwahnya menyuruh anak, tunjuk, ajar Melayu. Kau pulang jam berapa, pergi sama siapa, kunci motor mana, duit yang ku kasih mana, macam mesin pompong rusak. Bapak dakwahnya mencari nafkah. Bapak-bapak yang punya jabatan dakwahnya dengan kekuasaan. Tapi kita sulit untuk mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kalau tidak ditopang politik yang baik. Maka mudah-mudahan terpilihlah anggota dewan anggota legislatif yang terbaik di antara anak-anak bangsa, insyaallah. Kita sudah mendoakan kebaikan untuk seorang yang melakukan maksiat, tapi orang itu selalu menyakiti hati saya, lalu saya mendoakan keburukan untuk dia. Bagaimana itu? Basah tapak kaki Nabi, basah selipar di Taif. Nih kejadiannya di Taif. Datang malakul jibal, malaikat penjaga bukit-bukit. Apa kata malakul jibal? Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan bukit yang paling besar, akan aku timpulkan kepada orang Taif, rata mereka dengan tanah. Andai yang buat soalan nih, hai fulan, tunjukkan bukit mana,
kuratakan mereka dengan tanah. Kira-kira apa jawabnya? Apa kata Nabi? Asallah ayyukhrij min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka anak cucu yang menyembah Engkau dan tidak mempersekutukan Engkau dengan apa. Akhirnya Allah kabulkan doa itu. Taif sekarang 100% Islam. Baldatun thayyibatun wa munawwar. Ini katanya umat Muhammad, tapi mulutnya mulut Abu Lahab. Doakan yang baik-baik. Ya Allah, beri dia hidayah. Ya Allah, dia ejek juga, beri dia hidayah. Ya Allah, hilangkan segala penyakit dalam hati. Dia tetap juga buat jahat pada kita, hilangkan sama dia sekali. Tak boleh doakan yang tak baik. Kuserahkan hambamu ini kepada Engkau ya Allah. Jangan ajari Allah bagaimana cara membinasakan dia. Sebab kalau Allah nak hukum dia, Allah akan balas dengan sesuatu yang tak pernah terlintas dalam hati kita. Bagaimana menurut Ustaz Abdul Somad? Patutkah Islam dibela? Oh, Islam tak usah bela. Islam tu kan Allah punya. Apa kita bela-bela? Orang nak ejek olok-olok Islam, biar aja. Tu apa kita bela? Kata orang tak ada otak. Wa idh qala Isa ibn Maryam lil hawariyin, berkatalah Nabi Isa kepada murid-muridnya Hawariyin, man ansari ilallah, siapa yang menolong aku menegakkan agama Allah. Tengok, siapa yang nak menolong aku menegakkan agama Allah? Tak sanggupkah Allah membela agamanya? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Lalu untuk apa kita tolong agama Allah ini? In tansurullaha yansurkum. Kalau kau tolong agama Allah ini, Allah menolong kamu. Bukan Allah lemah, bukan Allah tak sanggup menolong agama ini. Kita menolong diri kita dengan menolong agama Allah. Yang punya harta, tolong agama Allah ini dengan harta. Semalam saya dibawa ke Ma'had Tahfiz Quran Darul Ulum Al-Quraniyah. Abdul Somad, ini rumah wakaf, ini tanah wakaf, ini makan wakaf, ini budak-budak belajar 17 orang. Tolong agama Allah. Yang punya ilmu, tolong dengan ilmu. Abdul Somad, tanah tak ada, rumah tak ada, ilmu tak ada. Tolong dengan suara menggelegar. Lepas ni dibuli orang di internet. Bela agama Allah. Mengapa banyak yang mengatakan sufi ini sesat? Pertama, dia tak faham. Al-insanu a'da'u ma jahil. Orang akan memusuhi kalau dia tak faham, kalau dia tak tahu. Maka jangan kita tengok dari luar, tengok masuk ke dalam. Tengok apa yang mereka buat. Ustaz pernah ikut, ya. Saya ikut berkhalwat. Apa kerja dalam khalwat itu? Zikir saja. Pagi, petang, siang, malam, zikir saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kalau ada menyimpang, yang salah itu adalah orangnya, bukanlah kajinya, maka orang itu yang salah, yang sudah memesongkan tasawuf. Tasawuf dari kata sofa. Sofa artinya hati suci dari hasad, hati suci dari dengki, hati suci dari busuk hati, hati suci daripada sum'ah, hati bersih daripada riya. Setelah hati dibersihkan dari segala penyakit, barulah diisi dengan ridha, qanaah, tawakal, zikir, sampai akhirnya Allah menurunkan cahaya ke dalam hati. Cahaya yang memancar dalam hati itulah disebut dengan nurun yaqdhifullahu fi qalbi abdi. Tapi bukan kejap. Imam Al-Ghazali 11 tahun barulah datang cahaya. Ini baru ikut zikir 2-3 malam dah mengaku dapat cahaya. Malam tadi Ustaz, saya tengok di dalam bilik rumah saya pukul-pukul 2 malam, bini saya tu tertiba bercahaya. Cahaya apa tu Ustaz? Bini awak cek handphone awak. Itulah bercahaya. Boleh. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukumnya seorang istri masih sah bersuami kabur sama laki-laki lain? Pelakor itu.
baru seminggu dia sudah nikah siri dengan laki-laki itu. Apakah pernikahannya sah? Perempuan yang masih ada ikatan dengan suami maka tidak bisa membuat ikatan di tempat lain. Kalau dia menikah siri dengan laki-laki lain, maka nikahnya itu batal dan perbuatannya zina haram. Si istri pergi membawa anak perempuan yang masih belia. Tak ada hubungan, apa tanya itu? Lalu gimana caranya Pak Ustaz? Ini caranya kalau ibu mau nikah sama berondong. Mau saya jadi? Pertama, gugat suami. Nanti hakim bertanya, saudari menggugat suami? Ya Pak Hakim. Apakah saudari tahu bahwa menggugat itu menggoncang tiang aras, Allah murka? Saya tahu Pak Hakim. Kenapa gugat? Karena senapang angin tak hidup Pak Hakim. Nama penyakitnya inin, bahasa Arab. Maaf cakap, impoten. Laki-laki yang impoten tidak sembuh, maka istri boleh menggugat ke pengadilan. Setahun tak sehat, maka dia akan diputuskan cerai. Itu dalam fikih. Maka selama setahun itu suami yang calon kedua ini berdoa, janganlah sehat. Pas hari yang ke-359 meletup. Ada namanya al-uyub al-musyawwahah, cacat penyakit yang perempuan boleh menuntut. Di antaranya gila, tiba-tiba lakinya itu gila. Di antaranya lagi penyakit supak, bebelang, maaf. Di antaranya lagi penyakit juzam, penyakit yang jari putus-putus, apa namanya? Kusta. Itu ibu boleh menuntut. Tapi kalau hanya kena materi, abang kalau tidak membawa Toyota Alphard, ceraikan aku. Oh, BCL itu mini celako. Oleh sebab itu maka dunia mata, dunia kenikmatan, wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah, sebaik-baik kenikmatan adalah istri, hanya istri soleh. Udah jadi Roma udah. Oleh sebab itu maka kalian jangan asal nikah saja. Tungkahul mar'atu li arba', perempuan dinikahi karena 4. Lima liha karena hartanya, wali hasabiha karena keturunannya, wali jamaliha karena rupa cantiknya, wali diniha karena agamanya. Kalau kau nikahi karena hartanya, harta akan binasa. Kalau nikahi karena sukunya, sukunya akan hilang. Kalau kau nikah karena rupanya, mana bunga tadi? Kau nikahi perempuan karena bunga, berapa lama tahan bunga ini tak layu? Paling sebulan, habis itu isu, kering, keriput. Bunga yang tak lapu cuma satu, bunga plastik. Maka banyak perempuan sekarang mukanya plastik, dagu plastik, pipi plastik, gigi plastik. Punya kan ke ikan patah. Sebaliknya Pak Ustaz, jika kita mabuk, maksiat, buat dosa, apakah orang tua kita dapat dosanya? Kalau ibu tak mendidik anak ibu sekolah agama, bapak tak mendidik anak bapak baca Quran, lalu dia tak tahu baik dan benar, tak tahu mana dosa mana maksiat, lalu dia hidup, maka dosanya mengalir karena tidak mendidik anak. Tapi kalau sudah dimasukkan pesantren, sudah ikutkan program mengaji, tak juga, kita sudah lepas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Man ala thalatha banatin, siapa yang mendidik 3 anak perempuan, fa'addabahunna, disekolahkannya, wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Maka bapak ibu yang punya anak, didik baik-baik, masukkan sekolah agama, masukkan pondok pesantren, sampai mati kita tetap menjaga mereka sampai malaikat maut mencabut nyawa. Kita ada penyakit, kita sembuh dengan cara makan daging babi. Jadi apa hukumnya Ustaz?
tak boleh berobat dengan yang haram. Tapi kata Allah dalam Quran, la tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri. Pilihan cuma ada dua, mati atau babi. Pilih mana? Pilih mati ke babi? Pilih babi, tak boleh pilih mati. Masuk dalam hutan, satu-satunya yang boleh menyelamatkan nyawa babi, kalau tak mati. Babi lah. Hidupkan api, panggang babi itu sikit. Tapi ya banyak setakat untuk hidup ya. Sementara dapat pisang. Bila dah datang orang kampung bagi pisang, tuan-tuan dia ada pisang. Awak nak makan pisang, sedap babi. Tidak boleh. Mana boleh? Nama kaedahnya akhafud dararain, memilih mudarat yang teringan di antara yang berat. Itu namanya akhafud darar. Apa cara untuk mengatasi perasaan galau terhadap ujian dunia? Contohnya cinta. Cinta. Yang perlu dipikirkan ni bagaimana kita mati husnul khatimah, bagaimana kita selamat dari azab kubur, bagaimana kita boleh lalu titian siratal mustaqim, bagaimana kita tak singgah di neraka jahim, bagaimana kita masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun cinta pada perempuan, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Apa susah-susah? Ustaz Somad, saya nak nikah dengan perempuan, terus dia tak nak dengan saya, kita cari yang lain. Apa susah-susah? Perempuan banyak. Saya aja yang tak handsome, yang kurus, yang hitam, umur dah 42 tahun. Banyak orang nak dengan saya. Apa lagi awak yang muda belia? Tengok komen-komen di FB, di Instagram. Apa kata mereka? Ustaz, jadikan aku yang kedua. Ini budak-budak muda ni galau lah konon, susah hati. Saya dah sampaikan ni, bangkitkan semangat. Bila tak juga bangkit semangat, pantai dekat, laut dekat, masuk ke laut. Jika kita beramal soleh, apakah orang tua kita yang sudah meninggal mendapatkan pahala? Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan buat baik, maka yang menunjukkan itu dapat pahalanya. Anak-anak Bintan baca Quran, pahalanya mengalir kemana? Pertama mengalir ke ayah ibunya. Amin. Tapi ayah ibunya yang ikut ke masjid tadi, bukan yang sekedar ngantar sore-sore bercelana pendek, anak sampai masjid, habis itu balik lagi. Yang kedua mengalir siapa? Pejabat-pejabat yang membuat program. Mengalir siapa? Ke guru mengajinya. Maka anak bapak ibu yang buat baik, berinfak, bersedekah, menyantuni anak yatim. Ummi matat, emakku mati, afa atasaddaqu anha, emakku mati, meninggal, kalau aku bersedekah, sampaikah sedekahku kepadanya? Tasaddaq, sedekah. Apa kata Nabi? Tasaddaq, sedekahku sampai. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Saqiyul ma, memberi air minum. Buatkan sumur bor. Ini masjid di mana? Di atas bukit. Ada sumur? Tak ada. Buatkan sumur bor, mengalir pahalanya. Itu yang paling bagus sedekah. Tempat kita tak usah lagi sedekah air, dari atas air, dari bawah air, melimpah air, banjir. Apa sedekah yang paling afdal? Semen. Apalagi kerikil, apalagi batu bata. Kasihkan semua. Ini 100 sak semen. Tolong buatkan tiang, tulis nama saya besar-besar, Abdul Somad. Tak perlu nama kita, malaikat yang akan mencatat. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ustaz, banyak orang ngambil air wudhu sambil ngomong. Apakah wudhunya sah? Kalau cerita sah tak sah, rukun, syarat, wajib, sunat, makruh. Rukun, syarat, wajib, sunat, makruh. Kalau cerita sah tak sah, wudhunya sah. Tapi kalau cerita afdal tak afdal, wudhunya tak afdal. Karena kata Nabi, waktu berwudhu itu jangan lagi bercakap.
Jadi kalau ada orang berwudu sambil nunduk, itulah kamu bilang sama saya. Nanti kita pergi. Jadi proyek itu berapa miliar sebenarnya? Wudunya sah, cuman kurang afdal. Yang paling afdal itu sejak dari mulai berwudu sudah ada khusyuk. Khusyuk waktu air masuk ke mulut, makrifat hakikatnya keluarlah dosa-dosa mulut. Waktu air membasuh muka, keluarlah dosa-dosa dari kelopak biji mata. Waktu air menyiram tangan, keluar dosa dari celah-celah cuma di tangan. Waktu air menyapu kepala, keluar dosa dari kepala sampai ke lubang telinga. Waktu air menyiram kaki, keluar dosa dari celah-celah kaki menghadap ke kiblat. La ilaha illallah syarik, asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Jangan lagi bercakap sampai masuk masjid, sampai sholat. Nanti kalau ada yang ngajak ngobrol, Pak Ustaz, gimana caranya biar Allah bertasbih subhanallah subhanallah. Ustaz, jadi kita acara subhanallah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu besok Ustaz ceramahnya di Batam apa di Tanjung Pinang apa di mana? Subhanallah. Apa Ustaz? Subhanallah walhamdulillah. Ustaz, saya ini nanya Ustaz. Payah kalau ngomong sama orang, waktu pembagian akal sehat dia tak datang. Ada wanita hamil. Wanita hamil biasa, laki-laki hamil baru luar biasa. Ada wanita hamil hasil zina, na'udzubillah. Mudah-mudahan anak-anak kita dijaga dari anak hasil zina. Dihukum untuk dinikahkan. Dinikahkan itu bukan hukum, hukumannya dilempar batu sampai mati. Ini dinikahkan dihukum pula kata dia. Apakah tak melanggar hukum itu Pak Ustaz? Apakah itu menggalakkan lagi perzinahan di masyarakat? Bermarwah dalam syariat tak ada marwahnya, tak ada kehormatannya. Orang akan menyepelekannya. Kenapa? Karena perempuan yang hamil mengandung anak hasil zina, anak yang lahir tak boleh pakai bin bapaknya. Lalu pakai bin apa? Terserahlah, bin tenda, bin lampu, bin mikrofon, bin kardus, bin aluminium. Itu artinya syariat membuat orang bermarwah, bangga kita atas nama bapak saya, sedangkan ini orang tak ada nasabnya. Lalu kemudian bagaimana kalau dinikahkan Pak Ustaz? Nikahnya sah menurut mazhab Syafi'i. Yang jadi masalah bukan nikahnya. Setelah anak itu lahir muncul 4 masalah. Masalah pertama, anak itu tak boleh pakai bin bapaknya. Masalah kedua, kalau anak itu lahir laki-laki, habis itu lahir adiknya perempuan, nanti anak laki-laki ini tak bisa mewalikan adik-adiknya karena dia saudara seibu. Saudara seibu tak bisa jadi wali. Kalau bapak meninggal, si anak-anak ini tak dapat harta warisan. Anak pertama hasil zina itu tak dapat warisan karena tak ada hubungan nasab. 4, anak pertama itu perempuan cantik mau nikah, si bapak tak bisa mewalikannya. Saya walinya ya Pak Ustaz, tak bisa. Tapi saya ayahnya. Kau tak ayahnya. Wajahnya mirip tak laku. Tes DNA kemarin di Singapura positif darah, DNA tak laku. Apa salah saya? Mencoblos sebelum hari H. Kertas yang dicucuk sebelum 17 April laku apa tak laku? Itu dia hukum. Kalau ada anak yang hamil akibat zina, yang salah anaknya apa bapak ibunya? Bapak ibunya. Anaknya lah. Bapak ibunya kan tak melakukan, tapi bapak ibunya membiarkan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Adinda ada di rumah? Ada. Duduk sini. Adinda, ini kawanmu datang. Kalian duduk sini ya. Bapak mau ke dalam. Itu sama artinya berzina. Kalian berdua, saya harus duduk sini. Alah, bapak macam tak pernah muda aja. Pergi kau balik.
Buat besar-besar di ruang tamu, say no to bonceng. Bawa. Sebentar ya Pak, kami jalan-jalan. Besok hari Sabtu sore anak lajang sudah bawa motor. Pak, kami pergi sebentar tepi-tepi pantai ya. Jangan. Ustaz Somad udah ceramah tadi malam. Sekali tidak. Sebentar aja Pak, nanti kami bawakan bapak mie ayam. Bawa lah. Sekali tidak tapi bapak sama ibu harus sepakat. Bapak menjaga, ibu menjaga. Ibu menjaga, bapak ikut. Jangan bapak aja, jangan ibu aja. Ini bapaknya berkomitmen. Sebentar aja Pak. Tidak. Nanti kami belikan bapak mie ayam. Jangan kami ayam, bakso pun tidak. Sebentar aja Pak. Tidak, sekali tidak. Datang ibu dari belakang. Kasihlah Bang, kita dulu di parah dari itu. Harus sepakat menjaga ini. Siapkah masyarakat Bintan menjaga anak lajang dan anak gadisnya dari bonceng-bonceng dengan yang tak mahram? Adakah akun simpanan di bank konvensional ada unsur riba? Ya, riba. Merasa bangga akan gaji di bank konvensional sebab perbankan Islam yang ada tak secanggih bank konvensional. Kata siapa? Saya bagi tazkirah di bank rakyat Kuala Lumpur. 5.000 kaki tangan, gedung tinggi, hebat, besar. Semua tetamu supaya tegak berdiri. Saya sangka nak menyanyikan lagu kebangsaan Malaysia. Rupanya Ya Rahman Ya Rahim Ya Malik Ya Kudus. Masya Allah, bank rakyat. Siapa yang akan menghidupkan Islamic Bank kalau bukan orang Islam? Takkan orang lain yang akan hidupkan bank kita. Maka kita mesti balik dari sini, terus saja ke bank, ambil semua duit, alihkan ke bank rakyat. Itulah makna mengaji. Kalau tak apa guna mengaji? Orang tua saya suruh untuk balik kampung, jaga mereka. Tapi saya masih mau kerja di bandar. Bolehkah saya balik untuk ziarah sahaja? Keluarga berapa orang? Anak semata wayang, satu-satunya, tak ada yang lain. Lalu macam mana ini? Maka kalau di kampung ada kerja lain, mungkin gaji lebih sikit, elok ambil barokah. Gaji besar di bandaraya dapat duit banyak, tapi boleh dengan gaji orang lain, masakkan dia, siapkan dia makanan, balik kejap bagi tahu, mak, ayah, aku bila kerja di bandaraya ni boleh banyak sikit, nak aku tabung, sabar-sabar, aku mungkin tiap bulan balik. Wa amruhum syura bainahum, lembutkan hati dia, jangan tinggalkan. Ada 3 kesempatan. Pertama, kalau ada keluarga lain, minta tolong jaga. Yang kedua, kalau gaji ada sikit di kampung, besar di bandaraya, sikit ambil barakah. Tapi kalau kata orang tua, boleh kau tengok aku agak 2-3 kali dalam setahun, engkau kerjalah, tapi engkau kirim untuk ada seorang yang boleh bantu, musyawarahkan, jangan tinggalkan, sebab nanti menjadi penyesalan yang amat sangat mendalam sesudah kita mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tentang zikir, bagaimana ciri-ciri tarekat yang sebenar? Pertama, mesti ada mursyid, mursyid penunjuk jalan. Saya boleh sampai ke masjid ni kan sebab ada mursyid. Bila tak ada mursyid, mana sampai? Mana mursyid? Itu yang berbunyi, itu mursyid, penunjuk jalan, guide, yang menunjukkan jalan. Mursyidnya mesti mengamalkan sunnah. Maka jangan ikut mursyid tak sunnah. Mursyid dari jam pukul 12 siang hingga pukul 6 tak ada sembahyang. Tok mursyid tak sembahyang. Sembahyang tu orang zahir je. Ini kita makrifat. Saya sembahyang di Masjidil Haram, bukan masjid kampung. Ini mursyid syaitan. Sebab Nabi Muhammad SAW tak pernah meninggalkan solat berjamaah walaupun sekali. Demam dia, pengsan di hari Rabu, disiramkan air ke wajah dia, manakala dia terjaga
Apa kata dia? Bawakan aku ke masjid. Ini mursyid kita, bila dia terjaga, ada tak ayam panggang? Mursyid paling penting mesti mengikut ahlu sunnah wal jamaah. 3, mursyid ada sanad. Dari siapa dapat? Dari Syekh Fulan. Dari siapa dapat? Dari Syekh Fulan. Dari siapa dapat? Syekh Sulaiman Zuhdi di Jabal Abi Qubais. Dari siapa? Dari sampai kepada Syekh Bahauddin Naqsabandiyah, sampai kepada Abdul Hasan As-Syazili, Syaziliyah, sampai kepada Ahmad Syattari, Syattariyah, sampai kepada Ibrahim Ad-Dasuqi, Burhaniyah, sampai kepada Ahmad Al-Badawi, Ahmadiyah. Nah, ini adalah namanya tariqat. Tariqat itu cara, metode. Saya ikut yang mana Ustaz? Ikut mana yang kita rasa selesa, ikut. Nah, ini zikirnya Allah, Allah. Naqsabandiyah Allah, 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 Allah. Datuk satu hari berapa kali berzikir? 5. Sikit betul. 5 ribu. Allah, 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 Allah. Nak tanamkan hati. Sampai nanti puncaknya alladzina yadhkurunallaha qiyaman, tegaknya zikir, wa qu'udan, duduknya zikir, wa ala junubihim. Akhir daripada tarekat ini adalah supaya mati husnul khatimah. Itu saja. Bukan nak kebal, bukan nak jalan di atas air, bukan nak terbang. Siapa yang ingin nak terbang, tak usah ikut tarekat, ikut Superman. Salah niat dia bila ikut tarekat, nak terbang, nak jadi bomoh, nak jadi dukun. Kalau kita takut pada Allah, setan takut pada kita. Makanya dulu sakitlah adik daripada raja di Baghdad, Irak. Datang mereka ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali, tolonglah engkau bacakan doa, adik raja sakit. Imam Hanbali tak nak datang, dia kirim saja terompah kayu dia. Bawakan terompah kayu. Bawa terompah kayu, lari setan. Menengok selipar Imam Ahmad bin Hanbal pun takut. Tiba-tiba adik raja tadi balik sakit balik. Rupanya Imam Ahmad bin Hanbal dah meninggal dunia. Ditanya orang, kenapa awak datang lagi setan? Dulu aku takut sebab orangnya ada, sekarang dia dah tak ada. Maka banyak beribadah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu puncak daripada tarekat. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Bukan orang yang tak faham syariah, berkawan dengan jin, disangka karamah, padahal istidraj, karena berteman dengan jin dan setan. Na'udzubillah. Mengakuan beribadah tapi akaun gaji di bank konvensional, tak ada guna. Angkat tangan pagi petang, Allah, doa tak kabul sebab 4. Mata'amuhu haram, makan haram, riba konvensional. Malbasuhu haram, masrabuhu haram, minuman haram. Oh, sebab itulah Ustaz takut minum ni, sebab haram. Tak, saya tak takut, ni saya minum. Mata'amuhu haram, masrabuhu haram, malbasu haram, konvensional, riba. Bangkit dari kubur macam orang kena ganggu setan. Alladzina yakuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur nanti macam orang diganggu setan. Duit dari konvensional ini dibawa ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal abda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur, zaduka haram, kerana kau berangkat pergi haji pakai duit konvensional. Maka tak ada perubahan. Balik haji 2-3 kali, tak ada perubahan. Hati tertutup gara-gara haram. Akun masjid madrasah di konvensional. Masjid-masjid apa buat di konvensional? Ada bank rakyat. Bank rakyat konvensional ke Islam? Islam.
bank rakyat, Islamic Bank, alihkan semua ke Islamic Bank. Salah satu bank Islam yang maju di dunia di Malaysia. Kenapa kita biarkan di bank konvensional? Bolehkah kami hanya merujuk pada Quran dan hadis saja? Sebab kalau rujuk pada ulama, kitab mereka tak maksum. Mereka manusia biasa. Mereka memang manusia biasa. Sesiapa yang mengatakan tak nak ikut ulama, dia nak ikut hanya Quran dan hadis saja, tolong tunjukkan saya cara sembahyang subuh tak ikut pakai fatwa ulama. Siapa di dunia ni yang boleh tunjukkan cara sembahyang subuh tak ikut fiqh? Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, hadis. Mana ada? Ada solat satu hadis dari mulai takbiratul ihram sampai salam? Ada? Mana? Ulama yang menyusun itu berijtihad mereka. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hanafi paling tua, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanbali. Imam-imam ini alim. Imam Syafi'i kalau dia pergi ke masjid, telinga dia sumbat. Sampai ke masjid orang tanya, Syafi'i, kenapa engkau sumbat? Aku takut semua yang aku dengar dari rumah sampai ke masjid aku ingat. Kita jangankan yang mendengar, saya yang menyampaikan pun tak ingat apa yang saya sampaikan tadi. Imam Syafi'i 7 tahun dah hafal Quran. Kita Imam Syafi'i hadis itu semua di kepala dia. Kita kalau tak ada laptop hilang hadis. Baca matan hilang sanad, baca sanad hilang matan. Syafi'i manusia, aku manusia. Dia berijtihad, aku pun berijtihad. Syafi'i yang mana? Imam Syafi'i belajar bahasa Arab 20 tahun di Bani Huzail, baru dia boleh faham Al-Quran dan Sunnah. Kita university 16 kali jumpa, itu pun kadang-kadang tak datang. Macam mana nak mengaku alim? Oleh sebab itu maka kita ikut Quran dan Sunnah melalui pemahaman para ulama. Allah suruh kita ikut ulama. Mana ayatnya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ikutlah ulama kalau kamu tak tahu. Hadis Nabi menyuruh kita ikut ulama. Mana dia? Sahabat pun tak semuanya yang hidup bersama Nabi itu alim. Ada sahabat bertanya kepada Aisyah, ada sahabat bertanya kepada Abu Musa al-Ash'ari, ada sahabat bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Maknanya kita ni tidak alim mengikut kepada para ulama yang